Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat beriman, apa kabar? Selamat datang kembali di Pagala Channel. Video kami kali ini akan mengangkat kisah Khalid bin Walid, si pedang Allah yang terhunus. Khalid bin Walid adalah sahabat Nabi Muhammad SAW yang berjuluk Safirullah atau Syaf Allah Al-Maslul, yang berarti pedang Allah yang terhunus. Gelar Khalid bin Walid ini langsung diberikan oleh Rasulullah SAW karena keahliannya dalam berperang. Khalid bin Walid terlahir dari keluarga kaum Quraisy. Ayah Khalid bin Walid, Walid bin Mughirah, adalah salah satu pemimpin yang berkuasa di masa itu. Keluarga mereka juga terkenal sebagai keluarga yang kaya dengan memiliki harta berupa kebun, emas, hingga budak. Namun, keluarga Khalid yang sangat memusuhi Islam, Khalid pun dididik memerangi Islam. Penaklukan Persia dan Romawi ini memiliki banyak keistimewaan yang tidak dimiliki oleh panglima lainnya. Salah satu keistimewaannya yaitu berhasil menyatukan Arabia untuk pertama kalinya dalam sejarah. Bahkan ia berhasil membentuk entitas politik yang bersatu dan disebut sebagai kekhalifahan. Selain itu, Khalid bin Walid juga menjadi satu-satunya panglima tertinggi pada masa Nabi Muhammad SAW dan para penerusnya. Ide-idenya yang cemerlang, taktik perangnya yang jitu, hingga keperkasaannya yang tiada tara membuatnya menjadi sosok yang sangat hebat. Khalid bin Walid juga menjadi juru tulis Rasulullah SAW. Gelarnya sendiri adalah Abu Sulaiman. Kehebatan dan keberanian Khalid di medan perang terlihat ketika ia memimpin pasukan Quraisy pada perang Uhud. Saat itu, ia menjadi sebagai panglima pasukan berkuda kaum Quraisy dan berhasil mengalahkan kaum muslimin. Taktik yang Khalid gunakan adalah memanfaatkan kelemahan musuh. Ketika kaum muslimin berlomba-lomba mengambil harta rampasan perang karena menganggap musuh kalah, dari arah belakang, pasukan Khalid menyerang balik kaum muslimin secara mendadak. Serangan itu membuat pasukan muslimin kalah telak dan kemenangan menjadi milik kaum Quraisy. Usai perang Uhud, Khalid bin Walid menyatakan diri masuk Islam. Dengan demikian, jabatan yang ia peroleh sama seperti sebelumnya, yaitu panglima perang. Khalid bin Walid tidak pernah mengalahkan Rasulullah SAW. Setiap perang yang dipimpin, Khalid berhasil memperoleh kemenangan. Prestasi Khalid bin Walid tersebut kian berlanjut hingga masa pemerintahan Abu Bakar. Kala itu, Khalid ditugaskan untuk memperluas wilayah Islam dan membuat kalang kabut pasukan Romawi dan Persia. Pada era Nabi Muhammad SAW, pertempuran yang dipimpin oleh Khalid bin Walid ialah Perang Mu'tah, pembebasan Mekah, pertempuran Hunain, pengepungan Taif, pertempuran Tabuk, dan Haji Wada. Ketika perang Mu'tah, Khalid kehilangan 9 pedangnya. Inilah yang menyebabkan dirinya memperoleh gelar pedang Allah yang terhunus oleh Rasulullah SAW. Sementara itu, pada peristiwa pembebasan Mekah atau Fathul Mekah pada tahun 630 Masehi, Khalid bin Walid memiliki andil yang cukup besar dalam mengobarkan semangat pasukannya. Kemudian di era Khalifah Abu Bakar, Khalifah bin Walid memimpin sejumlah pertempuran seperti pertempuran Ridha, pertempuran Yammah, serta menaklukkan Persia dan Romawi. Sejak Rasulullah SAW wafat, banyak kaum muslimin yang keluar dari Islam atau murtad. Selain itu, banyak juga yang mengaku sebagai nabi selanjutnya dan kemudian diberantas oleh Khalifah Abu Bakar. Salah satu pemberantasan tersebut dilakukan melalui pertempuran Yammah yang melawan Musaimah al-Kadza, seseorang yang mengaku nabi.
Dalam pertempuran Yammah, pasukan muslim di bawah pimpinan Khalid berhasil mengalahkan kaum murtad yang berjumlah lebih banyak 3 kali lipat ketimbang jumlah pasukan muslim. Sementara itu, ketika penaklukan Persia dan Romawi, Khalid bin Walid bersama 18 pasukan muslim berhasil menguasai wilayah Persia dengan cepat. Bahkan, ia meraih 4 pertempuran secara berturut-turut dengan cepat, yaitu pertempuran Chens, pertempuran Sungai, pertempuran Walaja, dan pertempuran Ulais. Sepak terjang Khalid bin Walid sebagai panglima perang Islam tidak diragukan lagi. Kisahnya ini menyimpan banyak pembelajaran penting yang bisa diteladani oleh umat muslim. Salah satunya, tidak takabur. Meski kehebatannya tidak diragukan lagi, Khalid tidak pernah membanggakan diri dan bersikap sombong. Dirinya tetap rendah hati dan tawadhu. Selain itu, teladan lainnya yang dapat diperoleh dari kisah Khalid bin Walid ialah ikhlas dalam berjuang. Meski sempat dipecat sebagai panglima oleh Khalifah Umar, Khalid tidak kecewa dan memberontak. Menurutnya, semua posisi jabatan adalah sama. Yang membedakan hanyalah keikhlasan dalam memperjuangkan kebenaran. Dengan demikian, ia menerima keputusan Khalifah Umar dengan lapang. Ketika Khalifah Abu Bakar wafat dan digantikan oleh Umar bin Khattab, perannya dalam militer dikurangi. Akan tetapi, Khalid masih efektif dalam menyusun pasukan Islam melawan Kekaisaran Bizantium selama tahap awal dari peperangan Romawi Timur Arab, dan berkat dirinya, Damaskus berhasil ditaklukkan pada tahun 634 Masehi. Pada tahun 638 Masehi, Khalid diberhentikan dari karir militernya oleh Khalifah Umar bin Khattab. Khalid bin Walid meninggal di Homs, Suriah pada tahun 21 Hijriah atau 642 Masehi di usia 50 tahun di tempat tidurnya. Sosoknya kemudian dikenal sebagai pahlawan Islam yang berperang memimpin pasukan umat muslim menyatukan Jazirah Arab. Selama pertempuran yang berjumlah ratusan kali pertempuran, Khalid bin Walid tidak pernah terkalahkan. Demikian sahabat, kisah singkat tentang Khalid bin Walid, sahabat Rasulullah SAW yang dijuluki pedang terhunus. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan kita tentang jejak dan sejarah Islam. Bagaimana pendapat Anda? Silakan share pendapat menarik Anda pada kolom komentar. Terima kasih sahabat. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.